Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA dan masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tema 6 subtema 1 yang membahas siklus hidup pada makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada siklus hidup pada makhluk hidup, kita harus tahu dulu. Dalam siklus hidup tersebut terbagi dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Di mana pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi atau alat tubuh seperti perkembangbiakan, kemampuan bergerak, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah suatu proses yang dialami hewan dimulai saat kelahiran, yakni keluar dari perut induknya atau menetas dari telurnya. Siklus hidup hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, contohnya adalah siklus hidup pada kucing. Kenapa? Karena dalam siklus hidupnya, kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuk anak kucing dan kucing dewasa itu sangat mirip. Yang berbeda hanyalah ukuran tubuhnya. Dikarenakan kucing dikatakan mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis. Jadi, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk terhadap hewan tersebut. 2. Siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis adalah siklus hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya, dengan mengalami perubahan bentuk yang bertahap dengan indukannya. Metamorfosis dibagi atas dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain adalah kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, dan lain-lain. Beberapa jenis serangga seperti kupu-kupu dan nyamuk memiliki 4 tahapan dalam hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu bertelur, lalu ia berubah menjadi ulat. Kemudian ia berubah menjadi kepompong. Dan yang terakhir, ia akan menetas dan membentuk kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa. Kedua, metamorfosis pada nyamuk. Tahapan metamorfosis nyamuk ini sama dengan kupu-kupu. Namun, nyamuk betina bertelur di dalam air yang tergenang atau di dedaunan yang terapung. Setelah telur, ia akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Setelah jentik-jentik, ia akan menjadi pupa atau menjadi nyamuk dewasa. 3. Metamorfosis pada katak. Pada tahapan metamorfosis katak dimulai dari telur, larva atau kecebong berudu, kecebong berkaki, katak muda yang berekor, katak muda tidak berekor, sampai menjadi katak dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Akan tetapi, pada metamorfosis ini ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya,
belum terbentuk sayap pada serangga muda. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, belalang, dan jangkrik. Serangga seperti belalang dan kecoa mengalami 3 tahapan dalam siklus hidupnya, yaitu telur, nimfa, dan serangga dewasa atau imago. Telur berkembang menjadi bayi serangga yang sudah menyerupai serangga dewasa, tetapi tanpa sayap yang disebut nimfa. Kemudian, nimfa berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi serangga dewasa. Metamorfosis kecoa. Yang pertama itu telur. Telur akan berubah menjadi nimfa. Kemudian, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa. Metamorfosis belalang. Yang pertama itu telur. Lalu, telur berubah menjadi nimfa. Kemudian, pengkelupasan kulit. Setelah itu akan menjadi belalang dewasa. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat membedakan yang mana siklus hewan tanpa metamorfosis dan siklus hewan dengan metamorfosis. Begitu juga kita dapat membedakan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekian penjelasan hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.